Hutan merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan. Keberadaan hutan beserta segala potensi yang ada di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mesti dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Dengan demikian, upaya mendukung keberlanjutan keberadaan sumber daya hutan merupakan hal yang mutlak dan mesti harus dilakukan demi menjaga keberlanjutan sistem penyangga kehidupan manusia, serta kelangsungan kehidupan anak cucu di masa mendatang. Pola hidup modernisme serta mengejar ambisi kepentingan ekonomi jangka pendek telah mengakibatkan banyak hutan-hutan yang merupakan jantung dan sumber kehidupan masyarakat lokal serta rumah bagi flora dan fauna telah dieksploitasi secara masif dan tidak terkendali. Tanpa memikirkan akibat jangka panjang dari kerusakan hutan tersebut, terancam punahnya fauna dan flora langka serta datangnya bencana lingkungan yang silih berganti merupakan fenomena yang sudah harus diterima setiap waktu. Akibat ingin memuaskan nafsu kapitalisme serta kepentingan antroposentrisme manusia dalam melihat dan memperlakukan ekosistem hutan untuk memenuhi keinginan nafsu kehidupan. Akan tetapi, di salah satu relung ruang hidup di wilayah Kepulauan Sumatera, tepatnya di Desa Pancakarya dan Desa Temenggung, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Masyarakat di dua lokasi tersebut masih mempertahankan pola kearifan lokalnya dalam menjaga kawasan hutan adat yang mereka miliki. Keberadaan hutan adat yang ada tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup mereka dan perlu selalu dijaga. Selain karena merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan sumber daya yang mesti dijaga untuk keberlanjutan generasi mendatang. Memang kalau kita pikir-pikir sekarang ini memang merasakan penting dibuatkan, artinya apa yang waris nenek moyang itu perlu dipertahankan dan perlu dikokohkan. Sekarang sudah zaman kemajuan, memang rasanya perlu hutan adat ini dikukuhkan hitam di atas putih. Itu keadaan yang bisa mewariskan kan hitam di putih. Yo kalau bisa kan kita kan kalau kita kan meminta dibina sebagaimana sebaiknya kan, minta dibina karena hutan adat itu sudah hampir hancur kan. Setelah kita telah di SK kan para anggotanya dan lagi hutan adat kami itu sudah di SK kan, kami kalau bagaimanakah supaya dapat istilahnya membawa orang istilahnya wisatanya kan. Walestra merupakan suatu lembaga NGO lokal yang ada di Provinsi Jambi, bergerak di bidang pelestarian hutan dan advokasi. Dan saat ini Walestra mendampingi memfasilitasi 2 desa yang ada di Kabupaten Sarolangun, yaitu Desa Pancakarya dan Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Proses fasilitasi ini dimulai itu sejak
bulan Agustus 2013. Ada yang unik di dua desa ini, Desa Pancakarya dan Desa Temenggung. Misalnya di Desa Temenggung, bahwa komitmen masyarakat memang sudah terbangun sejak dulu. Terbukti dengan adanya surat keterangan dari nenek moyang mereka, puyang-puyang atau leluhur mereka pada tahun 1929. Dan itu tertuang tentang kawasan hutan adat yang dimiliki oleh Desa Temenggung, khususnya di Dusun Mengkadai, yaitu ada hutan adat Pematang Kulim dan Inum Sakti. Di Desa Pancakarya pada tahun 1983 pun masyarakat bersama-sama membuat komitmen dalam sidang Tenggana yang biasa mereka sebutkan. Pada tahun 1983 itu juga memberikan suatu komitmen terhadap pelestarian hutan yang ada di Desa Pancakarya. Ada proses-proses fasilitasi yang dibangun bersama-sama masyarakat antara Walestra dan masyarakat di dua desa ini, Desa Pancakarya dan Desa Temenggung. Yaitu pertama mengusulkan batas administrasi Desa Temenggung dan Desa Pancakarya secara partisipatif, melakukan pemetaan bersama-sama masyarakat. Walestra juga melakukan fasilitasi lain yang tentunya dibangun bersama-sama masyarakat. Salah satunya yaitu pengembangan tanaman agroforestry, membangun bank bibit yang ada di Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarawangun. Tentunya ini menjadi semangat dan mendorong komitmen yang besar bagi Walestra terhadap pelestarian hutan yang ada di Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi. Mengingat dari ancaman yang sangat luar biasa terhadap kawasan-kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi. Sudah bekerja di Jambi sejak tahun 97, tapi lebih pada upaya program untuk konservasi biodiversity. Sejak tahun 2010, EPP mulai berpikir bahwa pengelolaan sumber daya alam juga merupakan hal yang tak terpisahkan dari peran serta aktif masyarakat. Dalam konteks di mana EPP bekerja di sekitar landscape Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang juga merupakan wilayah penting bagi Provinsi Jambi, di mana wilayah ini adalah wilayah hulu yang sangat besar manfaatnya dalam konteks catchment area dan yang lainnya, termasuk juga rumah bagi ribuan biodiversity baik itu flora maupun fauna. Maka EPP kemudian mulai mendorong agar ada pengakuan bagi peran-peran serta masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Kemudian di Sarawangun sendiri EPP bekerja sama dengan salah satu mitra lokal, yaitu Perkumpulan Walestra, untuk mendampingi dua desa, Temanggung dan Desa Pancakarya. Sampai hari ini dua desa ini telah mengajukan usulan agar hutan adat mereka bisa mendapat pengukuhan dari pemerintah Kabupaten Sarawangun, dan kita berharap bahwa dalam waktu dekat agar usulan ini segera bisa terrealisasi dan mendapatkan pengakuan melalui SK Bupati dari Bupati Sarawangun.
Yang menarik dari salah satu desa yang didampingi di Kabupaten Sarawangun bersama dengan perkumpulan Olestra, yaitu Desa Temanggung. Desa ini kawasan hutan adatnya ada di tengah-tengah konsesi perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu sebuah hal yang sangat menarik dari sisi bagaimana masyarakat berupaya keras mempertahankan kawasan hutan adatnya agar tidak terjadi alih fungsi dari bentuk kawasan hutan adat menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Sementara banyak desa di sekitarnya yang dulu juga punya model pengelolaan hutan dalam bentuk hutan adat telah menyerahkan areal hutan adatnya untuk menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Di luar itu juga kita mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Memang tidak akan bisa dilihat dalam jangka waktu pendek, mungkin bisa baru kita lihat pada 4-5 tahun ke depan. Kita mendorong agar masyarakat mengembangkan hasil-hasil hutan dan kayu bisa dibudidayakan di sekitar desa dalam pola agroforest antara karet dengan tanaman jernang. Yang kita tahu saat ini punya nilai ekonomis tinggi, dan sejauh ini masyarakat biasanya mengambil manfaat dari rotan jernang ini mengandalkan potensi yang ada dari hutan. Dan jika ini bisa dibudidayakan dan dikembangkan dalam skala luas, tentu ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Karena FFI melihat bahwa hutan adat merupakan wilayah yang penting bagi konservasi biodiversity yang juga menjadi ruh dari program-program yang selama ini dikembangkan oleh FFI itu sendiri. Dan dengan semakin banyaknya pola-pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan adat ini, ingin memastikan bahwa habitat alami bagi satwa-satwa terancam punah yang ada di landscape Taman Nasional Kerinci Seblat tetap memiliki habitat alami. Dan di satu sisi juga kita melihat bahwa ketika kawasan ini tidak teralih fungsi menjadi bentuk-bentuk pengelolaan lain seperti perkebunan kelapa sawit, HPH atau HTI, juga akan memastikan bahwa ada ketersediaan air yang cukup bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Karena pada prinsipnya areal-areal ini merupakan areal-areal penting untuk tangkapan air yang mendistribusi air kepada banyak sekali das dan subdas dari Batanghari. Keheningan alam di tengah rimba sunyi, ku berjalan seorang diri sebagai seorang kelana. Ku dambakan jiwaku padamu, oh Tuhanku. Ku berdoa sepenuh. Kalau untuk bentuk dukungan terhadap pembentukan hutan adat yang langsung di lokus atau di lokasi pembentukan hutan adat, kita yang sudah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai hutan adat itu kita SK-kan melalui SK Bupati, dan kita akan rekomendasikan ke Kementerian Kehutanan. Terus yang kedua, ketika bingkai hutan adat sudah terbentuk di desa-desa sekitar hutan, kita akan jadikan prioritas untuk kegiatan pembangunan kehutanan, baik itu yang berupa input langsung ataupun berupa pendampingan. Nah, kalau seperti input langsung, kita kan ada kegiatan penanaman, misalkan reboisasi, atau kegiatan penghijauan, atau pembuatan kebun bibit rakyat. Itu akan kita jadikan prioritas, lokus-lokus
kelompok pengelola hutan adat itu akan jadikan prioritas utama. Jadi bentuk dukungan realnya seperti itu. Terhadap inisiatif masyarakat sekitar hutan yang mengajukan hutan adat dapat kami sikapi dengan hal yang positif, karena masyarakat ke depan ini sudah mengetahui lebih banyak bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan itu lebih dapat menjaga keasrian, kelestarian daripada hutan tersebut, bahwa dengan visi hutannya lestari, rakyatnya makmur, ini dapat bersinergi dengan keinginan masyarakat dalam mengelola hutan adat. Dengan hutan adat yang ada di sekitar desa, di sekitar komunitas setempat, dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan terjamin. Di Kabupaten Sarawangun, menurut data yang ada di Dinas Perkebunan Kehutanan, dari tahun 2005 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 1.368 hektar, di mana diantaranya 11 hutan adat itu telah kita legalisasi dengan surat keputusan Bupati nomor 206 tahun 2010. Sedangkan sisanya 4 itu dalam proses. Ya, dalam proses itu seperti hutan adat Temenggung, Muara Pemuat, Raden Anom, dan Pancakarya. Ini dalam proses, ini terletak di Kecamatan Limun. Insya Allah dalam waktu dekat ini dapat kita segerakan untuk penyelesaian legalitas tersebut. Terhadap desa ataupun masyarakat yang telah memiliki hutan adat yang telah dibentuk mulai dari sejak tahun 2005 sampai hari ini, mohon hutan adat ini tetap dipelihara dengan baik dan teruskan ya perjuangan untuk memelihara, menegakkan aturan terhadap hutan-hutan yang telah dibentuk ini, sehingga hutan itu secara jangka panjang terus bermanfaat buat masyarakat dan juga bagi lingkungan desa itu sendiri akan dapat manfaatnya. Dan bagi yang belum memiliki, untuk segera menginventarisir hutan-hutan yang masih lestari di sekitar desanya untuk diajukan, dilengkapi syarat-syaratnya, dibuatkan SK hutan adat lainnya.